Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus itu punya selera yang tinggi. Tidak mau kalau sekedar seadanya. Tadi dikatakan, jika seorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Inilah yang dibuat oleh Yesus. Terasa kalau seleranya tinggi, terasa kalau tidak cukup kalau hanya yang penting baik, nggak cukup kalau seadanya. Yang diharapkan oleh Yesus adalah yang memang punya kualitas, yang punya kesungguhan. Saudara sekalian terkasih, juga menarik oleh karena kata-kata ini oleh Yesus diberikan setelah sebelumnya itu ada sebuah peristiwa di mana Yesus mengatakan kepada para murid tentang apa yang akan dialami. Yesus berkata, "Aku akan menderita, dibunuh, mati, lalu bangkit." Lalu Petrus itu mau memberikan yang baik ceritanya kepada Yesus. Yang dilakukan oleh Petrus adalah menarik Yesus, menegur Yesus dan berkata, "Jangan. Mohonlah kepada Allah supaya jangan sampai itu dialami." Tindakannya itu dimotivasi oleh keinginan yang dalam dari Petrus, dari murid untuk menyelamatkan Yesus. Maksudnya baik di mata Petrus. Lalu bagaimana di mata Yesus? Ternyata bagi Yesus ini bukan hal yang tepat, bahkan membuat Yesus marah. Kita bisa renungkan apa yang ada di hati Yesus ketika Yesus berkata kepada Petrus menanggapi maksud baik dari Petrus tadi. Yesus berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi yang dipikirkan oleh manusia." Inilah jawaban Yesus terhadap Petrus yang bertindak dengan maksud baik tapi ternyata meleset. Jadi apa yang dipikirkan oleh Petrus berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus. Yesus itu hidupnya hanya menghidupi apa yang dipikirkan oleh Allah. Maka kita bisa merenung, ternyata maksud baik saja tidak cukup. Ternyata yang baik menurut saya itu berbeda dengan yang baik menurut Yesus, yang tidak lain adalah menurut Allah. Kalau kita merenungkan ini, maka kita harus berjuang keras supaya diri kita memang diisi oleh apa yang dipikirkan oleh Allah. Itulah yang harus menjadi fokus, itulah yang harus mendapatkan perhatian yang tinggi kalau betul mau mengikuti Yesus, karena Yesus menerapkan persyaratan yang berbeda dengan yang kita pahami. Saudara sekalian terkasih, di depan itu ada kitab suci, ditaruh di depan supaya orang melihat, lalu dengan melihat kemudian disadarkan. Inilah apa yang dipikirkan oleh Allah. Inilah kebijaksanaan Allah. Inilah pertimbangan Allah. Seorang santo yang punya jasa besar bagi kita gereja berkaitan dengan kitab suci namanya Santo Hieronymus. Ia berkata, mustahil orang mencintai Yesus kalau dia tidak mencintai kitab suci. Orang yang tidak mencintai kitab suci, orang yang tidak akrab dengan kitab suci adalah orang yang tidak mencintai, yang tidak akrab dengan Yesus. Kata Santo Hieronymus. Maka bulan kitab suci nasional bulan September ini sebenarnya oleh gereja dimaksudkan nggak rumit. Yang bikin rumit itu kadang-kadang pikiran kita. Gereja itu sederhana.
Gereja menjadikan bulan September sebagai bulan kitab suci dengan tujuan supaya umat itu makin dekat dengan kitab suci, supaya umat itu makin disentuh oleh kitab suci yang bukan kata-kata manusia tetapi kata-kata Tuhan, sabda Tuhan. Hanya itu saja. Konkretnya bagaimana, silahkan. Yang terpenting adalah apapun yang dilakukan mendekatkan kita pada kitab suci, mendekatkan kita pada pikiran Allah. Saudara yang terkasih, kalau kita merenungkan mengenai sabda Tuhan mengenai kitab suci, kita ingat apa yang dikatakan Yesus. Manusia hidup bukan hanya dari roti tetapi juga dari apa? Dari bayam. Manusia hidup bukan hanya dari roti tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah manusia tertentu atau manusia semuanya? Yang butuh makan itu manusia tertentu atau semuanya? Semuanya. Bahkan manusia yang masih di dalam kandungan itu juga sudah butuh makanan, betul enggak? Maka apa yang dimakan oleh ibunya itu harus disadari betul, ini juga akan dimakan oleh anak yang di dalam kandungan. Kalau ibunya rajin makan pete, anaknya sama. Orang tuanya rajin makan jengkol, anaknya sama. Orang tuanya nggak pernah makan firman, anaknya cacingan. Karena apa? Nggak pernah makan firman. Jadi harus diingat, manusia hidup bukan hanya dari roti tetapi juga dari firman, dari sabda Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Itu bahkan juga dibutuhkan oleh manusia yang masih dalam kandungan. Ini bisa menjadi bahan renungan bagi keluarga muda, baik yang istrinya itu mengandung maupun akan mengandung, tetapi juga menjadi bahan perenungan bagi kakek neneknya yang sebentar lagi akan punya cucu. Ingatkan baik-baik, bahkan manusia yang masih dalam kandungan itu pun sudah memerlukan firman Tuhan. Maka memang menjadi penting sejak awal budayakan membaca dan merenungkan sabda Tuhan meskipun nggak ngerti. Kadang orang menggunakan alasan nggak ngerti. Ingat, belajar dari dunia permakanan. Kalau anak-anak itu makan, apakah anak-anak itu mengerti apa yang dimakan? Nggak ngerti. Ada anak yang masih digendong? Mungkin di luar ada. Kita perhatikan anak kecil yang masih digendong. Apakah anak kecil yang masih digendong ngerti apa yang dia makan? Nggak ngerti. Meskipun nggak ngerti tetapi dia mau makan. Dan karena mau makan, maka gizi yang terkandung dalam makanan itu akhirnya juga membantu pertumbuhan anak itu. Inilah firman. Jadi kita berusaha untuk tidak menggunakan, tidak mengerti sebagai alasan untuk tidak makan. Belajar dari anak. Kita mengerti mengapa Yesus memberi perhatian yang khusus, yang istimewa kepada anak. Karena kita memang bisa belajar banyak dari anak-anak. Waktu Agustus saya memberi PR kepada anak-anak. Dan ini bukan yang pertama, karena tahun sebelumnya saya juga melakukan. PR-nya adalah selama 2 bulan, bulan Agustus dan bulan September, setiap hari membaca kitab suci lalu menyalin 1-2 ayat yang menyentuh. Nanti PR-nya dikumpulkan melalui wali kelas, nanti diserahkan kepada saya. Dan PR-nya nggak dinilai. Karena apa? Bulan Agustus ini yang kita berikan kepada negara. Bulan September ini yang kita berikan kepada gereja. Maka kita nggak meminta, sudah memberi kok, diberikan kok. Jadi kita nggak minta upah, kita nggak minta nilai, diberikan. 2 bulan nggak ada liburnya, setiap hari membaca kitab suci, lalu menyalin 1-2 ayat yang menyentuh di hati.
Menarik, saya juga belajar dari mereka. Ternyata mereka nggak rewel. Ternyata mereka taat membaca dan merenungkan, menulis bahkan 1-2 ayat yang menyentuh. Mari kita belajar dari anak-anak ini. Ingat, apa yang dipikirkan oleh Allah berbeda dengan apa yang dipikirkan manusia, dan kita dibukakan matanya. Inilah yang dipikirkan oleh Allah. Semoga sabda Tuhan, kitab suci yang ada di rumah, yang ada di HP, yang ada di dunia maya, semuanya itu memudahkan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang kurang gizi, yang cacingan karena kurang dekat dengan sabda Tuhan. Tuhan memberkati.